Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita baca bersama. Saudara boleh lihat di depan, di display. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama. 3, 4. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi. 3, 4. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Katakan amin. Saudara, investasi yang terbaik pada zaman ini ada dua, yaitu tanah dan emas. Kalau saudara punya tanah, maka tanah saudara nilainya akan naik. Setiap tahun naik. Begitu juga dengan emas. Saudara tahu Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, sekarang tanah di sana per meter harganya 10 sampai 20 juta per meter. Dulu ternyata Kelapa Gading itu rawa, tidak berharga. Dan namanya juga bukan Kelapa Gading, tapi Rawa Kucing. Pantai Indah Kapuk juga sama, rawa. Dan namanya bukan Pantai Indah Kapuk, tapi Rawa Kunyuk. Kunyuk itu monyet, saudara. Karena di situ banyak monyet. Tetapi sekarang tempat-tempat itu menjadi tempat yang ideal untuk dihuni. Banyak orang ingin tinggal di sana. Sama seperti tanah emas, kebenaran adalah investasi yang tidak pernah gagal. Kalau saudara punya kebenaran, saudara punya investasi. Libanon dulu disebut Parisnya Timur Tengah. Libanon tempat yang indah, semua orang kaya mau tinggal di Libanon pada waktu itu. Tetapi ketika perang terjadi, Libanon terpuruk dan tidak ada orang mau tinggal di sana. Tanah dijual murah pun tidak ada yang beli. Investasi gagal. Tapi kebenaran tidak. Kebenaran Tuhan adalah investasi yang tidak pernah gagal. Saudara punya kebenaran, saudara punya investasi yang terus naik. Investasi kebenaran itu bukan saja memberi berkat, tetapi juga menyelamatkan, memberikan kehidupan kekal, memberikan kemuliaan. Waktu Yeriko dihancurkan oleh Tuhan, hanya satu keluarga yang diselamatkan, yaitu keluarga Rahab. Rahab adalah seorang wanita. Yeriko adalah satu kota besar dengan 2 benteng berlapis. Dan benteng yang ada di Yeriko adalah benteng yang sama besarnya dengan tembok China. Saudara yang pernah pergi ke Great Wall, tembok China, itu besar. Kurang lebih ada bisa satu mobil berjalan di atas tembok China. Nah begitu juga dengan tembok Yeriko. Jadi tembok Yeriko itu sangat besar, sangat kuat, kokoh, dan bangsa Israel tidak mungkin bisa menaklukkan kota Yeriko. Bangsa Israel tidak mungkin bisa menghancurkan kota Yeriko. Tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Benteng Yeriko dihancurkan. Dan uniknya, benteng Yeriko dihancurkan bukan dengan bom. Waktu itu tidak ada bom. Bukan dengan hammer atau palu, godam besar. Tetapi benteng Yeriko dihancurkan oleh pujian. Bangsa Israel mengelilingi benteng itu. Pada putaran yang terakhir mereka bersorak, mereka memuji, dan benteng itu hancur. Dan Yeriko direbut. Nah, dari semua penduduk Yeriko hanya satu keluarga yang diselamatkan. Keluarga itu adalah keluarga Rahab. Kenapa Rahab diselamatkan? Rahab seorang wanita. Karena Rahab memiliki kebenaran. Kebenaran yang dimiliki Rahab adalah investasi
yang menyelamatkannya. Satu hari nanti langit dan bumi akan lenyap, kecuali orang yang percaya kepada firman Tuhan. Satu hari nanti langit dan bumi akan lenyap, kecuali orang-orang yang memiliki kebenaran Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di Mesir ada satu tempat yang bernama Goshen. Goshen adalah salah satu tempat yang berada di dalam Mesir. Jadi ini Mesir, di dalam Mesir ada Goshen. Katakanlah di Garut. Di Garut ini dibagi beberapa kecamatan. Nah, salah satu kecamatan adalah Goshen. Katakanlah seperti itu. Nah, Goshen adalah tempat tinggal umat Tuhan. Umat Tuhan tinggal di Goshen. Nah, Goshen ternyata berbeda dari Mesir. Ketika 10 tulah datang, hujan es, air menjadi darah, tulah katak, tiba-tiba tanah Mesir dipenuhi oleh katak, tiba-tiba nyamuk, Mesir dipenuhi oleh nyamuk, saking banyaknya nyamuk langit jadi gelap, kecuali Goshen. Goshen tidak kena tulah, padahal Goshen ada di dalam Mesir, Goshen ada di tengah-tengah Mesir. Dan Goshen menjadi tempat yang paling subur. Kenapa Goshen tidak kena tulah? Sebab di sana ada orang-orang yang benar. Ada umat Tuhan. Sekali lagi, kebenaran menyelamatkan Rahab. Kebenaran di Goshen melindungi, menjaga umat Tuhan yang ada di sana dari 10 tulah yang terjadi di Mesir. Kebenaran yang saudara lakukan adalah investasi. Saudara harus jaga, saudara harus pertahankan, saudara harus kembangkan kebenaran itu. Setiap kebenaran yang saudara lakukan akan dikonvert, diubah menjadi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saudara bersekutu sekarang, saudara memberikan waktu, ini juga adalah sebuah kebenaran. Saudara sedang melakukan kebenaran. Kebenaran ini, waktu yang saudara berikan untuk Tuhan tidak pernah hilang. Akan diubah menjadi kemuliaan. Jadi kebenaran Tuhan adalah investasi yang terbaik untuk saudara miliki. Lebih baik saudara kehilangan harta daripada kehilangan kebenaran. Karena kalau kehilangan kebenaran, berarti saudara kehilangan hidup. Kehilangan keselamatan. Kalau kehilangan harta, saudara hanya kehilangan harta saja. Tapi kalau kehilangan kebenaran, kita bukan hanya kehilangan hidup, tetapi kehilangan masa depan. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Jaga kebenaran sampai akhir hayat hidupmu. Sebab itulah yang memberikan kita hidup.